Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih telah bergabung dalam webinar SP2DK Series yang diselenggarakan oleh Fast Consult Indonesia. Nama saya Bambang Setiawan dan saya akan menjadi moderator untuk webinar pada pagi hari ini. Kami sangat senang bisa berbagi informasi yang bermanfaat tentang perpajakan dengan Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu bahwa Fast juga secara aktif memberikan edukasi perpajakan melalui seminar, webinar, dan training perpajakan. Melalui sesi Jumat Berbagi Ilmu, kami akan mengadakan sharing seputar perpajakan yang insya Allah akan diadakan setiap hari Jumat. Kali ini tema webinar pajak kita adalah SP2DK Series, di mana webinar ini nanti akan dilakukan secara berseri seputar SP2DK dengan fokus pembahasan yang berbeda-beda, mulai dari yang paling mendasar mengenai pengawasan pajak, kemudian prosedur penyelesaian SP2DK. Kami harapkan melalui sharing pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu akan lebih memahami seluk-beluk prosedur dan strategi dalam penyelesaian sengketa menghadapi SP2DK. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung pada webinar Fast Consult hari ini, kami ingin menginformasikan bahwa hari ini kita telah sampai pada seri ke-12 webinar SP2DK Series. Jika Bapak Ibu ingin melihat webinar Fast Consult Indonesia sebelumnya, Bapak Ibu dapat mengunjungi channel YouTube Fast Consult Indonesia, di mana seluruh webinar SP2DK Series dan juga video jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat dibahas pada webinar SP2DK Series sebelumnya. Silahkan kunjungi channel YouTube Fast Consult Indonesia untuk mengetahuinya. Pada seri ke-12 SP2DK kali ini, kita akan fokus ke hal yang paling mendasar, yaitu membahas topik-topik mengenai jenis-jenis metode transfer pricing, pemilihan metode berdasarkan karakteristik industri, dan alasan pemilihan metode. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan dengan lancar. Yang pertama, untuk menghindari gangguan selama pemaparan materi berlangsung, mohon untuk mematikan mikrofon Bapak dan Ibu. Ini akan membantu kita semua untuk mendengarkan pemaparan materi dengan jelas tanpa gangguan suara latar belakang. Yang kedua, webinar ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Bapak Ari Widodo. Kemudian di sesi yang kedua, kami akan mengalokasikan waktu untuk sesi tanya jawab di akhir pemaparan. Yang ketiga, Bapak Ibu dapat mengetikkan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat. Kami akan mengumpulkan semua pertanyaan dan membacakannya pada sesi tanya jawab nanti. Yang keempat, mohon gunakan kolom chat dengan bijak, hindari spam atau pesan yang tidak relevan dengan topik webinar pada pagi hari ini. Kami sangat menghargai partisipasi aktif Bapak dan Ibu dan berharap acara ini dapat memberikan manfaat besar bagi Bapak Ibu semuanya. Jika Bapak Ibu ada masalah teknis atau pertanyaan selama webinar, jangan ragu untuk menginfokan kepada kami melalui chat. Dan kami akan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Ari Widodo. Bapak Ari Widodo memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai konsultan pajak. Pak Dodo memiliki keahlian yang luas, mulai dari akuntansi, kewajiban perpajakan rutin orang pribadi dan badan, standar operasional prosedur, pendampingan pemeriksaan, keberatan, bahkan banding pajak. Pak Dodo memiliki izin praktek konsultan pajak level C atau internasional dari Kementerian Keuangan sejak tahun 2008 dan memegang izin kuasa hukum pada pengadilan pajak. Pak Dodo berpengalaman menangani kasus perpajakan pada perusahaan mining services, lembaga keuangan, manufaktur, trading, otomotif, dan lain-lain. Selain itu, Pak Dodo aktif sebagai pengajar perpajakan di program pendidikan profesi akuntan di Universitas Trisakti. Pak Dodo pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan, Program Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia, serta dosen pembimbing tim Olimpiade Pajak, Program Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia. Pak Dodo juga merupakan pendiri Relawan Pajak Universitas Indonesia yang menjadi piloting project Direktorat Jenderal Pajak dan sekarang sudah diterapkan oleh seluruh kampus di seluruh Indonesia. Di sela-sela kesibukannya, Pak Dodo juga menghasilkan beberapa video pembelajaran, modul, buku, dan jurnal mulai dari teori hingga praktik perpajakan. Selain itu, Pak Dodo juga aktif terlibat dalam beberapa perumusan peraturan, perundang-undangan perpajakan, dan kerap diundang sebagai pembicara di seminar, training, dan forum perpajakan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Ari Widodo untuk memulai presentasinya. Silakan Pak Dodo.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat di hari ini. Betul. Dua webinar sebelumnya terkait dengan TV Doc, kita sudah membahas terkait dengan apa definisi hubungan istimewa, siapa-siapa saja yang kemungkinan besar ada terkait dengan hubungan istimewa, kemudian eh, apakah kita ada kewajiban membuat TP-Doc atau tidak gitu ya, sesuai dengan ketentuan di PMK 172. Kita udah sempat bahas bagaimana cara pengisian di SPT tahunan PPh Badan, karena memang di beberapa lampiran di SPT Badan ada hal-hal formulir yang kemungkinan harus kita isi sehubungan dengan transaksi afiliasi, meskipun yang periode pekan sebelumnya saya nggak bahas Cortex ya, nanti kita akan bahas sesi sendiri kalau misalkan nanti Cortex pangannya. Kemudian hari ini kita akan bahas metode-metode transfer pricing, bagaimana kita menentukan metode yang sesuai dengan apa yang terjadi di kantor kita, transaksi di kantor kita, kemudian alasan apa kita menggunakan metode transfer pricing tersebut. Nanti di pekan depan, bagaimana kita menentukan atau mencari data pembanding eksternal ya Bapak Ibu. Lebih banyak eksplorasi, di mana cara melakukan pemilihan, kemudian melakukan benchmarking, study, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Oke, mungkin saya bahas dulu terkait dengan metodenya ya Bapak Ibu. Jadi metode transfer pricing yang selama ini kita pahami ya, gitu ya, kita pahami ada 5 metode ya Bapak Ibu. Dari PMK 21 sempat disampaikan juga ada 5 metode, ada comparable uncontrolled price atau CUP, ini biasanya terkait dengan pricing harga, baik nanti harga beli maupun harga jual. Kemudian ada resale price atau RPM, ini terkait dengan gross profit, ya. Kemudian ada cost plus juga terkait dengan gross profit. Kemudian yang biasa kita, yang mungkin Bapak Ibu paling sering melakukan ini terkait dengan operating profit dan ada namanya profit split ya, metode atau PSM. Nah, ini kan yang biasa kita pahami ya Bapak Ibu. Tapi di rujukan terakhir di PMK 172 2023 yang nanti berlaku untuk tahun pajak 2024 ya, ada tambahan baru ya Bapak Ibu metode ya, transaction atau CAT, kemudian ada tangible asset dan intangible asset valuation, dan yang terakhir adalah business valuation ya. Kalau yang 5 metode di atas ini udah sering banget dibahas di PMK 213, di PR 22, dan sebagainya ya. Sudah sangat banyak banget dibahas metodenya ya. Nanti kita gimana tinggal mengaplikasikan. Tapi yang 3 metode tambahan ini, yang rujukannya di Undang-Undang HPP dan PMK 172 2023 memang belum dieksplorasi lebih lanjut ya Bapak Ibu. Jadi memang kadang-kadang kita juga masih menerka-nerka bagaimana sih cara menghitung yang business valuation gitu ya. Kemudian melakukan comparable uncontrolled taxation dan sebagainya ya. Nah, ini memang belum banyak rujukan yang tercantum di PMK-nya, masih kulitnya doang ya. Terkait dengan contohnya, terkait dengan gimana menyelesaikan sengketanya dan sebagainya, ini yang masih kita
butuh atau nunggu ya, entah per dirjen perbaikan per 22 dan seterusnya ya, Bapak Ibu. Nanti kita let's see aja, kita tunggu ya. Karena ini berlakunya nanti di 2024 ya. Nah, sebelum masuk ke masing-masing, gimana sih cara kita menentukan metodenya ya? Ya, jadi metode yang tadi belum tentu semua cocok dengan transaksi yang terjadi di perusahaan ya, Bapak Ibu. Jadi belum semua cocok. Artinya sangat tergantung. Jadi conditionalnya sangat banyak ya. Jadi if-nya tuh sangat banyak. Jadi metode yang dipilih pertama harus tepat dan andal ya. Ya, tepat ini artinya disesuaikan dengan kondisi transaksinya dan dapat diandalkan ya. Jadi dapat diuji dan dapat eh, dijadikan rujukan atau dijadikan pedoman gitu ya, kurang lebih ya. Nah, metode yang ini, yang tadi, yang disepakati tadi, yang ada 8 tadi, itu dinilai penentuan harga transfer dengan karakteristik transaksi. Jadi, dicocokin dulu metodenya dengan karakteristik transaksinya. Ya, baik yang dipengaruhi hubungan istimewa yang sedang diuji, maupun karakteristik usaha dari pihak yang bertransaksi. Jadi, kita nggak bisa serta-merta langsung menggunakan cup misalkan tadi. Karena kita tahu nanti penentuan cup, siapa yang harus menggunakan cup. Kemudian karakteristik usaha apa yang harus menggunakan misalkan TNMM gitu ya, dan seterusnya. Jadi ada karakteristiknya sendiri. Dan itu sudah diatur sendiri ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa melakukan itu sembarangan gitu ya. Yang kedua, setiap metode pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ini pun disampaikan ya. Jadi kalau Bapak Ibu transaksi itu dikasih alasan kenapa nggak memilih cup misalkan. Kenapa tidak menggunakan cost plus misalkan dan sebagainya. Jadi nanti ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti kita lihat contoh sengketa banding di pengadilan pajak ya. Karena ada kasus yang satu pakai TNMM, yang satu pakai cup gitu ya. Nanti ada kelebihan dan kekurangannya. Terus yang ketiga adalah ketersediaan transaksi independen yang menjadi pembanding yang andal. Jadi transaksi independen ini bisa kondisinya adalah pembanding internal atau yang kedua pembanding eksternal ya Bapak Ibu. Kalau pembanding internal itu maksudnya di tahun itu kita ada transaksi kepada pihak yang nggak ada hubungan istimewa gitu ya. Transaksinya normal ya Bapak Ibu, tidak ada arahan, tidak ada motif, tidak ada apa ya skenario gitu ya, sehingga ya transaksinya ya biasa, sederhana biasa, artinya normal gitu ya, ya ada ya macam-macam lah, ada quotation dan sebagainya ya, sehingga transaksi yang dianggap independen itu adalah transaksi yang wajar. Ya, perbandingan antara yang hubungan istimewa nggak ada hubungan istimewa itu yang kemudian eh, dihubungkan dan tingkat kesebandingannya harus sama gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti cek, misalkan kalau saya jual beras gitu ya, beras dengan eh, pihak yang afiliasi dengan tanpa pihak afiliasi, prosesnya sama apa enggak gitu ya, kondisinya sama apa enggak. Nah itu dapat dibandingkan. Kemudian yang kelima, keakuratan penyesuaian yang dibuat dalam hal terjadi perbedaan kondisi. Ya, ada adjustment-adjustment ya nanti. Nah itu kemudian nanti kita lihat contohnya.
adjustment-adjustment ini kemudian akhirnya bisa dibandingkan. Sesuai ini bisa dibandingkan. Jadi ada adjustment yang mungkin tadi ada satu transaksi ada ongkos, kemudian bisa dibandingkan. Nah, namun ada hal yang perlu diperhatikan nih Bapak Ibu. Pertama adalah kalau misalkan tadi ya, anggaplah ada 5 metode ya, atau misalkan 8 metode ya. Anggaplah 5 metode. Metode CAP, RPM, cost plus, CPM, kemudian TNMM atau profit split atau PSM ternyata eh, akan semua dan dapat diandalkan semuanya, setara ya. Maka kondisi ini diambil yang CAP. Jadi comparable uncontrolled price ya, diambil yang CAP. Tapi kalau misalkan dari 5 itu cuma 3 yang cuma 4 yang bisa diandalkan, misalkan CPM, cost plus ya. Jadi PSM sama TNMM, maka yang dapat diutamakan adalah CPM dan RPM. Ya, ya nanti ada alasan tersendiri ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lihat lagi kondisinya, metodenya tadi sesuai dengan karakteristik transaksi dan karakteristik usaha yang bersangkutan, apakah nanti dia pabrikan atau distributor dan sebagainya ya. Terus setiap metode itu ada kelebihan dan kekurangannya. Pertama adalah yang CAP. CAP itu adalah comparable uncontrolled price ya. Jadi ini adalah membandingkan harga antara pihak yang independen dengan pihak yang ada hubungan istimewa yang sedang kita uji ya. Jadi dibandingkan nih Bapak Ibu, dibandingkan dua-duanya. Nah, pastinya harus ada transaksi yang sama ya, dengan mereka yang kalau kita bertransaksi dengan pihak yang independen. Jadi harus sama ya. Nah, kondisinya yang harus dipenuhi adalah satu, produknya produk komoditas. Kemudian yang kedua, ini dan ya. Yang kedua adalah transaksi barang dan jasa dengan karakter barang dan jasa sama atau serupa antara mereka yang transaksi dengan independen dengan transaksi yang ada hubungan istimewa, gitu ya. Jadi dipastikan harus sama ya, barang harus sama. Nah, kondisinya kan bisa masing-masing bisa beda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang tadi saya bilang, ada yang dapat diskon, ada yang ditanggung misalkan biaya transportasi dan sebagainya, maka ini harus ada adjustment sangat akurat sehingga bisa dipastikan datanya waktu kita hitung ulang harganya itu adalah harga yang sesuai ya dan dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita masuk ke kasusnya ya Bapak Ibu. Pertama, ini ada kasus ya. Kita ada di PT GGN, kita ada di bawah perusahaan afiliasi. Sebentar. Nah, kita nih ada di GGN sini ya Bapak Ibu. GGN sini ya. GGN ini ternyata pemegang sahamnya adalah holdingnya GGN Corporation. GGN Corporation pun juga punya saham di distributor di pihak afiliasi GGN Ltd ya Bapak Ibu ya. GGN Ltd. Nah, kalau bicara ketentuan webinar sebelumnya, ini ada hubungan istimewa antara GGN Ltd dengan PT GGN ya Bapak Ibu. Jadi ada hubungan istimewa keduanya. Nah, kita PT GGN ini jual ke
distributor independen ya di negara Z gitu ya, dengan produk 1000 unit dengan harga 150 per unit. Ya, 150 per unit. Sedangkan kita tapi afiliasi itu harganya adalah 140 per unit ya. Jadi kalau kita lihat harga jual kita ke distributor lebih rendah daripada kita jual ke distributor independen kita ya di negara yang sama ya. Jadi karakteristiknya kondisinya sama ya di negara yang sama. Kebetulan harga yang kita sampaikan ke distributor di Excel CF. Harga CF itu maksudnya adalah sudah termasuk cost, insurance, and freight gitu ya, CIF gitu ya. Sedangkan harga distributor ke GGN Ltd itu adalah harga FOB. FOB itu ya harga fee on board ya. Jadi harga memang dari awal memang harganya memang sudah tidak ada unsur biaya dan sebagainya. Mungkin biayanya adalah mereka yang nanggung sendiri ya, gitu ya. Tapi yang XYZ Ltd itu harga CIF, cost insurance. Nah, ini datanya harus ada nih Bapak Ibu. Data ini harus ada. Bagaimana Bapak Ibu bisa menunjukkan bahwa 150 adalah CIF? Harus bisa menunjukkan. Ya, taunya apa biasanya? Ya, kalau misalkan ekspor gitu ya. Kalau ekspor di PEB-nya itu ada harga FOB, ada insurance freight-nya ya. Biasanya disampaikan di situ. Nah, bagaimana cara penentuan PKKU-nya atau di sini? Harga yang sebelah kiri, ya harga yang pihak afiliasi itu lebih rendah daripada yang distributor. Bukan berarti langsung dikoreksi 10 nih Bapak Ibu. 150 kurangi 140 gitu ya. Karena kan ini bisa dibandingkan ya. Comparable bisa dibandingkan. Tapi kondisinya adalah yang 150 ini adalah termasuk insurance and freight. Maka adjustment-nya adalah sebesar 5 unit. $5 per ya. Jadi Bapak Ibu cek di sini harganya 150 dikurangi 5 ya, dapat 145. Ini ada harga yang wajar. Ya kalau kita hitung rumus kan CF itu adalah FOB tambah insurance dan freight. Berarti CF-nya dikurangi dengan insurance and freight, dapat angka FOB. FOB-nya 145 ya, Bapak Ibu. Ini harga yang wajar. Tapi ketika kita jual ke GGN Ltd, maka ada koreksi sebesar 5. Jadi koreksi fiskal positif sebesar 5. Ya, 5 harga jual nanti 5 dikali 1000 unit. Karena kan kita jual ke GGN Ltd adalah 1000 unit gitu ya, Pak. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi adjustment-nya adalah terkait dengan adjustment insurance and freight gitu ya. Nah, ini yang kemudian tadi kondisinya harus bisa dibandingkan dan andal yang kita bisa pastikan bahwa ini bisa kita lakukan. Nanti yang cup ini pun nanti bisa ya. Kalau misalkan Bapak Ibu transaksinya adalah pembelian, juga bisa sama ya. Nggak cuma penjualan, tapi pembelian. Ya, misalkan pembelian yang modelnya juga sama. Kita beli dari independen, satu lagi dari afiliasi. Kemudian ada nggak eh, adjustment terkait dengan masalah pricing, adjustment dengan kondisi-kondisi tadi ya. Nanti kita bandingkan apakah ada insurance fight dan seterusnya. Yang RPM ya Bapak Ibu. RPM bahasa Indonesianya harga penjualan kembali, resale price. Ya, jadi ini akan menentukan harga dengan mengurangi laba kotor yang wajar untuk distributor atau afiliasi terhadap harga jual kembali ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat rumusnya yang di bawah adalah harga wajarnya itu adalah harga jual kembali dikurangi persentase kali harga jual kembali tadi. Ya. Jadi ada pengurang yaitu laba kotor yang wajar. Laba kotor yang wajar ya. Nah, kondisi R
Satu, ya, transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dilakukan dengan melibatkan distributor atau reseller. Ya, distributor atau reseller yang melakukan penjualan kembali. Jual kepada reseller atau distributor, nanti mereka jual kembali, gitu ya, kepada pihak yang independen atau kepada pihak afiliasi dengan telah menentukan prinsip kewajaran atau PKKU ya tadi. Dan distributornya, jadi Bapak Ibu jual ke distributor, distributornya atau resellernya nggak menanggung resiko bisnis yang signifikan. Jadi nanti ini kemudian ditanya, nanti ya analisa VAR-nya nih, ya, apakah kontribusi yang unik nggak bernilai terhadap hubungan istimewa, ada memberikan nilai tambahnya nggak yang signifikan, dan sebagainya, gitu ya. Jadi kalau nggak menanggung resiko bisnis yang signifikan atau nggak punya kontribusi yang unik atau bernilai terhadap yang ada hubungan istimewa, maka bisa di RPM ini bisa dilakukan, gitu ya. Nah, rasio RPM tadi persentasenya adalah laba kotor dibagi penjualan. Nah, kita lihat contoh transaksinya ya, Bapak Ibu. Contohnya ya. Nah, kita di PT Devi ya, Bapak Ibu. Kita PT Devi. Kita ini Devi ini jual ke XYZ, kemudian kita jual ke STU. Kita sebagai distributor ya, Bapak Ibu. Kita sebagai distributor. Nah, kita jual ke XYZ dengan harga 145 per unit, kemudian kita jual ke, sebenarnya kalau ngelihat kayak begini, seolah, oh ini cup nih gitu ya. Seolah cup gitu ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kan ini ada data internal, pembanding. Seolah langsung, oh koreksi dua nih gitu ya. Langsung koreksi dua. Tapi lihat lagi kondisinya. Kita ada distributor tadi ya. Distributor, reseller, yang dimana kita nggak menanggung resiko bisnis yang signifikan. Jadi nanti Bapak Ibu lihat kondisinya. Di mana kondisinya adalah kita ada pembelian dari afiliasi 135, kemudian kita juga ada pembelian dari independen 121, gitu ya. Nah, tadi saya bilang, ini kedua-duanya kan independen ya Bapak Ibu. Independen ya. Kita jual independen 145, kita jual ke independen 143. Seolah-olah kan kayaknya, loh ini kan nggak ada transaksi apapun. Ya, karena normal gitu ya. Lo mau jual berapapun nggak masalah, sepanjang itu independen gitu ya. Yang jadi masalah adalah ketika kita beli, kita belinya dari afiliasi yang 135. 135 di atas ya Bapak Ibu, dari luar negeri ya. Jadi kalau kita lihat yang 135 ini, itu kita beli, kalau kita bandingin dengan yang 121 gitu ya, yang independen, seolah-olah ada koreksi pembelian ya, sebesar 14 lah ya. 14. Kalau tinggian. Nah, analisa dua produk ini, ya anggaplah dua produk yang sebanding ini, itu fungsi kontrak, sinergi usaha, dan kondisi ekonominya tidak terdapat perbedaan. Ya kondisinya sama ya. Yang sekarang diuji adalah ketika menggunakan RPM adalah angka 135-nya ya Bapak Ibu. Kita nggak bahas yang 143, 145, 121 karena ini transaksi independen. Yang kita uji adalah 135. Kenapa? Karena ketika kita jadi distributor, waktu kita beli, kemudian ada data pembanding, ya data pembanding ini bisa kita lakukan, kita bandingkan, tapi penentuannya nggak langsung automatically 135 dikurangi 121. Ya, kita cari marginnya ya. Tadi kurang lebih kita cari margin. Nah ini, ya kita cari marginnya. Bagaimana cara penentuan gross marginnya? Tadi ya, 145 dan 143 ya Bapak Ibu. Ada di sebelah kanan dan kiri ya, di kolom kedua dan kolom ketiga ya. Nah, kemudian harga belinya yang satu adalah 135, kemudian yang satu adalah 121. Jadi ketika saya mau jual yang 145, saya belinya dari afiliasi 135.
Saya mau jual yang 143, saya belinya 121 dari yang independen. Kalau kita pakai rumus gross margin, berarti laba kotor dibagi harga jual gitu ya. Laba kotor dibagi harga jual. Maka 10 dibagi 145 dapat 6,9%. Kemudian yang independen 22 dibagi 143 dapat 15,3%. Kalau lihat dari kondisi ini, kalau lihat kondisi ini, maka kita lihat gross margin atas pembelian gitu ya, gross margin lebih kecil dibandingkan kepada pembelian kepada pihak yang independen. Ya, jadi seolah-olah harga belinya kan jadi kebesaran ya Bapak Ibu, kebesaran. Nah, ini kan bisa dibandingkan nih. Ya, nah kita ada adjustment-nya. Berapa adjustment-nya? Berarti angka yang 145, harga 135-nya kita adjustment-nya berapa? Adjustment-nya berapa? Jadi kita akan cek ulang harga 135-nya, kita akan jurnal, kita adjustment. Caranya adalah resale price-nya kan 145 tadi ya, 145. Kemudian marginnya harusnya cuma 15,3. Bukan cuma ya, harusnya lebih dari 6,9, berarti 15,3% dikali 145. Artinya ini harusnya 22,2. Gitu ya, Bapak Ibu. Harusnya labanya adalah 22,2. Jadi harga jual dikurangi laba, dapatlah harga belinya, kurang lebih kayak gitu ya. Maka dapatlah harga belinya sebesar 122,8. Ya, 122,8 ya Bapak Ibu. Artinya, ketika udah kita hitung ulang nih, ALP-nya, harga belinya, maka akan ada adjustment. Kita belinya 135, harusnya menjadi 122,8, maka ada koreksi fiskal atas harga beli sebesar 12,2. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau ada kasus kayak gini silakan bikin ilustrasi di kondisi di kantor kita. Yang ini berapa price-nya, yang ini berapa price-nya bisa dibandingkan dengan kondisi yang sama, dengan barang yang sama dan seterusnya. Kemudian silahkan ya nentuin gross margin-nya, harga harga belinya ya Bapak Ibu. Jadi kurang lebih itu ya sistematika cara menghitung yang untuk RPM ya Bapak Ibu. Nah, sekarang yang cost plus. Ya, cost plus. Cost plus itu justru kebalikan dari RPM. Cost plus itu adalah menentukan harga transfer dengan menambahkan laba kotor yang wajar. Laba kotor yang wajar ya. Jadi menambahkan laba kotor yang wajar. Kalau tadi kan mengurangi laba kotor ya, sekarang menambah laba kotor. Nah, kondisi CPM bisa dilakukan ketika transaksi yang ada hubungan istimewa dilakukan melibatkan pabrikan atau penyedia jasa yang membeli bahan baku atau faktor produksi lain dari pihak yang independen atau afiliasi ya. Menanggung resiko bisnis yang signifikan. Jadi mirip seperti yang tadi. Kalau tadi kan distributor, yang ini adalah pabrikannya ya. Nanti di konsep yang ini adalah kalau tadi ya Bapak Ibu posisi RPM Bapak Ibu sebagai distributor gitu ya. Sekarang ini adalah kondisi sebagai pabrikan. Nah, CPM-nya cost plus ya namanya. CPM-nya itu rumusnya adalah kalau tadi yang ini kebalikan, laba kotor dibagi HPP. Ya, laba kotor dibagi HPP. Nanti cost plus persentasenya dapat harga yang wajar. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Kita di PT KLM. Ya,
Kita manufacturing tadi kan, ini kita pabrikan ya, manufacturing. Nah, ini ada perusahaan afiliasi, ya karena gara-gara KLM ini adalah distributor kita. Nah, KLM ini bisa dianggap afiliasi karena ada hubungan afiliasi gara-gara holding KLM Corporation ya, Bapak Ibu. Karena kita juga pemegang sahamnya KLM Corporation. Nah, kita jual produk ke KLM per unit adalah 240 unit ya, Bapak Ibu. 140 dolar per unit. Soalnya produknya adalah 200 per unit. Nah, ini kebetulan produknya nggak sama. Ya nggak sama, Bapak Ibu. Jadi yang satu produk PX 100, yang satu PZ 200. Ini produk yang nggak sama. Ya bisa dibilang misalkan satu motor merek Honda Nit gitu ya, satu lagi Honda Nit gitu ya. Jadi sama-sama mereknya sama tapi produknya berbeda ya gitu ya. Seolah-olah harga jual ke afiliasi lebih tinggi. Seolah-olah ya. Ketika seolah lebih tinggi jatuhnya adalah oh ini wajar gitu ya aja. Selesai. Seolah-olah ya. Karena kita lihat harganya oh lebih lebih tinggi nih. Tapi eh, Bapak Ibu harus lihat lagi nanti ya di dalamnya. Ada kondisi seperti apa ya. Nah, anggaplah nggak ada perbedaan fungsi, aset yang digunakan, nggak ada perbedaan sama sekali, strategi bisnis dan sebagainya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, yang dilakukan adalah kita nanti nguji dulu laporan laba rugi KLM ya, PT KLM. Berarti misalkan jualnya pas 20.000, jadi kalau kita total-total ya, antara afiliasi dengan independen, anggaplah dia jual 100.000 unit, kali 240, dapat 240.000, kemudian independen 900, kali 200 unit, dapat 180.000. Kalau kita total kan 420.000 ya Bapak Ibu. Kemudian HPP-nya 360.000, dapat laba kotor 60.000, kemudian biaya operasional, OPEX gitu 40.000, dapat laba bersihnya 20.000 ya. Jadi kurang lebih marginnya 4,76%. Nah, kalau kita lihat ya, misalkan kita segmentasi laporan rugi laba ya. Karena tadi kan hmm, usahanya beda ya. Satu produknya beda ya Bapak Ibu. Satu adalah produk PX 100, satu lagi produk PZ 200. Jadi kan sebenarnya bisa dibikin segmentasi ya Bapak Ibu, segmentasi. Segmentasi berdasarkan produk ya, gitu ya. Sehingga ketika kita pecah laporan rugi labanya berdasarkan segmentasinya, diperoleh informasi sebagai berikut. Hubungan istimewa tadi, salesnya 240.000, COGS-nya 220.000, laba kotornya 20.000, marginnya, gross marginnya dengan rumus tadi laba kotor dibagi HPP adalah 9,1%. Berarti nanti 20.000 dibagi 220.000 dapat 9,1%. Nah, yang distributor independen tadi, yang 180.000 tadi, ya, ya, berarti ya udah afiliasi, udah tinggi gitu ya. Nah, ini belum tentu, makanya harus diuji. Ternyata HPP-nya dengan produk yang tadi ya, produk yang PZ 200, itu HPP-nya cuma 140.000. Laba kotornya 40.000. Nah, kalau kita bandingkan 40.000 dibagi 140.000, itu gross markup-nya adalah 28,6%. Ya, 28,6% ya Bapak Ibu. Nah, ini kan berarti ada hal yang salah ya dari penentuan harga transfer dengan KLM Ltd ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, harga jualnya akan apa ya, bakal diuji lagi ya, akan dihitung ulang. Jadi ini kan pembanding internal yang
bisa di bisa dibandingkan ya Bapak Ibu, bisa dibandingkan. Nah, ketika bisa dibandingkan, jatuhnya adalah nanti kita akan hitung ALP-nya. Berarti kita ngitung yang tadi harga jual ke independen yang tadi, ke distributor tadi yang sebesar 240.000 sebagai pabrikan ya, kita sebagai pabrikan. Maka jatuhnya adalah namanya cost plus ya tadi ya. Cost plus itu adalah cost ditambah margin. Kurang lebih gitu ya, cost ditambah margin. Cost-nya adalah 220.000 gitu kan. 220.000 ditambah itu 28,6. Maka 220.000 ditambah 28,6 kali 220.000 dapat 62.920. Maka harga jualnya adalah 220.000 tambah 62.920. Maka dapat 282.920. Nah, 282.920 ini kemudian kita bandingkan dengan harga jual kita KL. Positif penjualan sebesar 42.920. Jadi ada positif ya, kondisi positif. Karena setelah kita uji, harga jualnya itu yang wajar lebih tinggi gitu ya dibandingkan nilai penjualan ke pihak yang ada hubungan afiliasi. Jadi itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus perhatikan karakteristiknya, Bapak Ibu kondisinya sebagai apa. Tadi yang RPM itu sebagai distributor, tadi pabrikan gitu ya, sebagai pabrikan atau manufacturing ya Bapak Ibu. Sepanjang datanya bisa dibandingkan. Jadi ada data pembanding ya Bapak Ibu. Nah, mungkin jadi pertanyaan gini ya. Mungkin jadi pertanyaan. Loh, Mas, ini kan produknya beda ya. PZ 100 dengan PZ 200 gitu ya. Ya, ini kita ngomong eh, memang kalau dibandingkan apple to apple nggak sama gitu ya. Tapi ketika fungsi karakteristiknya itu mirip, sama gitu ya, produknya bisa sebanding gitu ya. Ini juga bisa kita kita lakukan. Gitu ya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan baca di PR 22 ya. Nanti di PR 22 pun ada contohnya tuh. Kalau nggak salah, apa ya? Antara peralatan rumah tangga nggak salah ya. Antara AC sama apa gitu ya, kurang lebih. Nah, sekarang TNMM. Comparable nggak bisa dipakai. RPM nggak bisa dipakai. Cost plus nggak bisa dipakai. Jadi misalkan Bapak Ibu ternyata nggak ada data pembanding internal gitu ya, berarti CAP nggak bisa dipakai. Kemudian berarti Bapak Ibu nggak bisa pakai di CAP, nggak bisa juga. Misalkan kita posisinya adalah misalkan distributor gitu ya. Kemudian kita nggak bisa pakai RPM juga. Tapi dua metode ini udah nggak bisa. Maka coba yang keempat ini, TNMM. Ini adalah membandingkan tingkat laba operasi bersih pihak yang diuji dengan tingkat laba operasi bersih dari pembanding. Nah, ini kalau yang ini perlu data eksternal ya, Bapak Ibu. Ini luar biasa nih. Ya, yang ini effortnya akan lebih lebih luar biasa untuk mencari datanya. Dengan kondisi transaksi sebagai berikut. Satu, transaksi yang ada hubungan istimewa tadi yang dilakukan oleh salah satu pihak tidak memiliki kontribusi yang unik dan bernilai terhadap transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Ya. Yang kedua, kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi merupakan kegiatan usaha yang tidak terintegrasi. Ya. Jadi bukan ada hubungan dengan transaksi yang lain sendiri ya. Yang ketiga, para pihak yang bertransaksi tidak saling berbagi resiko bisnis yang signifikan secara ekonomi, secara terpisah, tidak menanggung bisnis yang saling berkaitan. Nah, ini nanti Bapak Ibu perlu wawancara mendalam nih ya, untuk meyakinkan bahwa para pihak yang bertransaksi tidak saling berbagi risiko bisnis ya, terkait dengan metode VAR tadi ya. Nah, metodenya apa? Kita pakai PLI, Bapak, Profit Level Indicator, PLI ya.
profit indikator ini, level indikator ini Bapak Ibu bisa pakai ROS. ROS itu adalah laba bersih usaha dibagi penjualan atau net margin ya kita nyebutnya ya. Kedua adalah NCPM. NCPM itu adalah dari laba bersih dibagi HPP plus biaya operasi. Jadi kalau kita lihat yang tadi net margin yang ROS ini sama-sama ngambil dari laba bersih usaha ya. Pembilangnya ya Bapak Ibu. Nah, yang bawahnya adalah kalau ROS dari penjualan, kalau NCPM ini dari HPP atau COGS plus biaya operasi. Atau yang ketiga pakai ROA, Return on Asset. Itu dari laba bersih dibagi total operating asset ya Bapak Ibu. Nah, profit level indikator ini ditunjukkan dengan bentuk perbandingan laba usaha tadi dan sebagainya dengan metode yang tadi ya. Penyebutnya yang digunakan metode ini dilakukan dengan membandingkan profit driver perusahaan, independen, dan denominator yang digunakan. Jadi Bapak Ibu nanti bandingin. Ya. Karena nanti di data pembanding mungkin nanti di pekan depan Pak Bambang liatin. Itu eh, profit drivernya itu denominatornya ada apa enggak gitu ya. Karena bisa jadi ada informasi yang nggak disampaikan di laporan keuangan gitu ya. Sehingga waktu menghitung persentase ROS-nya atau NCPM-nya Bapak Ibu nggak dapat ya. Kalau laba bersih biasanya diumumin ya, laba bersih diumumin atau penjualan diumumin. Tapi yang untuk NCPM, HPP, dan biaya operasi belum tentu ya, belum tentu. Nah, kemudian faktor lain yang perlu diperhatikan adalah jenis usaha dan kesediaan data ya. Nah, ini penting banget nih. Jadi waktu nanti pakai ini biasanya pakai software Bapak Ibu. Pakai Oriana, Orbis, TV Katalis macam-macam gitu ya. Bapak Ibu ketika dapat data itu semuanya nanti harus di manual review. Ya, manual review. Jadi Bapak Ibu udah pakai karakteristik data, kemudian ambil jenis usahanya, pakai key in nama produknya misalkan, kemudian ex ante-nya juga udah dilakukan, kemudian dapatlah data, itu Bapak Ibu harus manual review satu-satu ya, dicek. Karena bisa jadi nanti ada yang, mohon maaf nih, dia pabrikan, tapi dia distributor juga. Misalkan kita lagi nguji sama-sama distributor ya, atau misalkan pabrikan doang gitu ya. Bapak Ibu harus take out nih hal-hal kayak begini ya. Nah, untuk yang penyedia jasa atau pabrikan, umumnya, umumnya ya, umumnya adalah menggunakan laba bersih usaha dibandingkan dengan total biaya. Jadi dia pakai NCPM. Kalau pabrikan ya Bapak Ibu. Kalau pabrikan. Tapi kalau Bapak Ibu distributor, misalkan Bapak Ibu lagi distributor, kemudian cari data pembanding, yang dipakai adalah pakai yang ROS. Ya, jadi laba usaha dibandingin dengan penjualan ya Bapak Ibu. Ya, nanti yang untuk yang ROA dan sebagainya, ini Bapak Ibu silakan cek. Ini yang ROA ini nanti ya asetnya adalah aset tetap operasi, entah tanah, bangunan, pabrik, atau ada intangible aset gitu ya, know-how dan sebagainya nih, dan seterusnya ya. Ya, jadi memang difungsikan memang untuk kegiatan-kegiatan usaha. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Ini contohnya ya. Eh kita PT PKR ya, kita jual barang 100% semua ke PKR TD ya 450. Jadi kita pure murni bayar semua jual semua 100%. Maka nggak ada data pembanding ya. Makanya CAP, RPM tadi kita nggak bisa pakai ya Bapak Ibu. Nah, kita jual semua 450.000. Kemudian menjadi pertanyaan, 450.000 ini, sorry, 450 dolar per unit ini adalah wajar apa enggak gitu ya. Arm's length apa enggak ya. Ini kita nggak bahas yang apa namanya, yang hubungan istimewa ya. Ini udah pasti ada hubungan istimewa. Caranya adalah tadi kita kita bilang kalau posisinya adalah tadi ya manufacturing. Tadi manufacturing pakai apa Bapak Ibu?
Manufacturing itu kita pakai NCPM, ya, laba bersih usaha dibagi HPP plus biaya operasi kali 100% ya. Nah, ini kan laporan rugi laba ya, Bapak Ibu. Penjualan dikurang HPP, dapat laba kotor, dapat laba bersih usaha ya. Nah, kita hitung rasio NCPM-nya. Berarti 15.000 laba bersihnya ya, dibagi biaya yang keluar, yaitu HPP dan biaya operasi. 300.000 dan 135.000. Maka dapat 3,44% rasio NCPM kita. Nah, rasio NCPM kita ini mau diuji, Bapak Ibu. Ya, wajar apa enggak ya? Karena kita pure murni bayar jual 100% ke independen afiliasi kita ya. Caranya, tadi Bapak Ibu, cari data pembanding potensial di komersial database. Tadi ya saya cerita di Oriana, atau di macam-macam ya, di Oriana, di Orbis dan sebagainya. Nanti Pak Bambang akan jelasin di pekan depan ya, gimana Bapak Ibu nyari ya. Kadang-kadang yang jadi masalah adalah nih eh, software mahal, software mahal untuk berlangganan, apalagi Bapak Ibu nggak tiap eh, tiap reguler atau bikin TV Doc-nya kan nggak banyak ya, hanya untuk yang afiliasi aja yang kita kita bikinin ya. Ini kadang-kadang nggak perlu kadang-kadang ya berlangganan database ini. Nah, ternyata setelah dicari ya, dicari dapat 25 perusahaan. Nanti Bapak Bang akan ngasih tahu bagaimana cara pencariannya ya. Kalau di kita biasanya di TV Katalis ya. Dari 25 perusahaan nih udah bisa dapat datanya, kemudian dilakukan manual review ya, atau manual screening ya tadi saya bilang. Ternyata yang kita accept, berarti accept itu berarti kondisinya itu sama dengan kondisi di kita, itu 9 perusahaan, kita reject 16. Kita reject 16. Kemudian kita cari NCPM-nya. NCPM ini bisa jadi kalau misalkan Bapak Ibu nyari data 3 tahun, ya berarti dibikin average-nya ya. Jadi enggak. Jadi nyari data ini enggak cuma 1 tahun Bapak Ibu. Jadi 3 tahun ke belakang. Dan ini 3 tahun ke belakang. Ini nanti liatin kondisinya ya. Lagi ada faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi. Anggaplah average-nya ini NCPM-nya diketahuan dari perusahaan pertama sampai ke 9. Ada yang 6,71, 6,85. Ini kebetulan udah diurutin ya. Kemudian kita cari, nah ini data statistiknya. Ya, nilai maksimum, nilai minimum, median. Ini kalau ngomong matematika agak-agak pusing pasti ya biasanya. Maksimum nilai teratas gitu ya, minimum nilai terbawah, medium adalah di tengah-tengah, median di tengah-tengah. Nanti ada Q1, Q2, Q3. Ya, kuartil 1, kuartil 3. Nanti kalau by rumus dia udah otomatis akan terisi ya Bapak Ibu. Nah, kuartil 1, nanti Bapak Bang akan cerita apa sih kuartil 1, kuartil 3 gitu ya. Anggaplah ini langsung ya. Kuartil 1 sampai kuartil 3 di data pembanding NCPM adalah 6,95% sampai 7,91%. Artinya, artinya NCPM kita 3,44% itu berada di bawah kuartil 1. Artinya kalau berada di kuartil 1, posisi kita nilainya dianggap nggak memenuhi kondisi eh, yang wajar ya Bapak Ibu. Harusnya yang wajar itu di antara 6,95 sampai 7,91. Ya karena ke kondisi kita di bawah kuartil 1 nggak berada di range ini, maka dianggap ya Bapak Ibu, dianggap nilainya nggak belum wajar. Makanya perlu ada koreksi. Ya, dilakukan koreksi. Bagaimana cara menentukan koreksinya? Gitu ya. Ya, koreksinya. Jadi kan tadi kan kita ngomong penjualan ya Bapak Ibu. Maka koreksinya adalah dari angka biaya 435 itu dari mana ya? Ini 435 dari ini Bapak Ibu. 435 itu dari 300.000 ditambah 135 ya. Kan total cost-nya kan
tadi 300.000 tambah 135. Totalnya adalah 435. 435 ditambah persentase NCPM dikali cost-nya. Persentase NCPM yang dipakai yang mana? Yang median, yang nilai tengah tadi, yaitu sebesar yang kuartil 2 ya, 7,31% tadi ya, berdasarkan hasil data statistik tadi ya, dikali dikali harga 435, dapat 31.798, dapatlah 466.798. Nah, ini harga yang wajar. Nah, harga jual kita tadi 450.000 kan? Maka akan ada koreksi positif atas penjualan sebesar 16.798. Gitu ya. Jadi seolah-olah kalau kita 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 lihat seperti ini, ya tadi harga harga jual kita terlalu rendah, solid ambil marginnya juga terlalu rendah, maka ketika mengambil margin terlalu rendah, maka dampaknya adalah ke harga harga jual. Kalau misalkan margin kita NCPM kita di antara kuartil 1 sampai 3 gitu ya. Ini masuk di wilayah yang dapat dibandingkan, kemudian nilainya wajar atau justru di atas kuartil 3 ya. Kita marginnya bisa bisa lebih lebih besar. Itu nggak akan dikoreksi fiskal. Tapi karena posisinya adalah rasio NCPM-nya di bawah kuartil 1 gitu ya. Atau jangan-jangan minus nanti ya. Kalau misalkan minus, Bapak Ibu harus bisa kasih penjelasan kenapa kondisi minus terjadi dan seterusnya. Ya, jadi akan ada koreksi fiskal positif untuk kasus yang ini. Nah, metode yang keempat adalah, yang kelima ya, ini PSM, Bapak Ibu ya, PSM. PSM ini adalah penentuan harga transfer yang digunakan membagi laba gabungan transaksi yang relevan berdasarkan VAR analisis gitu ya, yang atas transaksi di dalam yang ada hubungan istimewa ya. Nah, ini kondisinya harus dipengaruhi hubungan istimewa, ya yang bertransaksi memiliki kontribusi yang unik. Kalau tadi kan nggak unik ya, yang ini unik dan bernilai, kemudian terintegrasi, semua terintegrasi dan pihak itu saling berbagi berdasarkan resiko bisnis. Laba gabungan nanti bisa pakai pendekatan berdasarkan kontribusi, kemudian pendekatan berbasis laba residu, dan sebagainya. Nah, ini tidak saya bahas lebih lanjut. Kemudian yang cut ya Bapak Ibu. Yang cut tadi yang saya sampaikan ada 3 metode baru di Undang-Undang HPP dan TPMK 172. Yang cut adalah tadi comparable uncontrolled transaction ya Bapak Ibu. Ini membandingkan harga atau laba transaksi berdasarkan basis tertentu atas transaksi yang hubungan istimewa dengan independen. Nah, ini biasanya cut ini dilakukan untuk transaksi seperti tingkat suku bunga, diskonto, provisi, komisi, atau presentasi profit ya, Bapak Ibu, terhadap penjualan atau laba operasi ya. Nanti Pak Bambang bisa bantu juga eksplorasi kalau nanti ada pertanyaan yang lebih lanjut untuk yang cut ya, Bapak Ibu. Kemudian ada tangible asset atau intangible asset valuation. Nah, ini ada penilaian ya. Nanti sesuai dengan PMK 79 2023, SE 54 2016 dan SE 05 2020 ya. Ini terkait dengan penilaian untuk tujuan perpajakan. Ini biasanya kalau revaluasi, ya kalau Bapak Ibu revaluasi kan nanti ada valuation yang dilakukan oleh pihak independen ya, penilai ya, appraisal company ya. Nah, ini valuation-nya bisa berupa transaksi pengalihan harta berwujud, harga tidak berwujud, persewaan harta berwujud, gitu ya. Kemudian sehubungan dengan penggunaan hak menggunakan harta tidak berwujud, ada pengalihan aset keuangan, pengalihan hak untuk wilayah pertambangan, pengalihan hak untuk pengurusan perkebunan, kehutanan, dan sebagainya. Ini kita masih menunggu rujukan lebih lanjut ya. Dan terakhir, business valuation ya Bapak Ibu. Ini juga sama rujukannya sesuai dengan untuk tujuan perpajakan. Ya tadi ya ada penilaian dari appraisal company. Nah, biasanya ini untuk transaksi apa? Yang biasanya untuk restrukturisasi usaha, ada pengalihan fungsi aset, resiko antar pihak afiliasi,
ada pengalihan harta selain kas, ya, atau penyertaan modal sehubungan dengan inbreng gitu ya, dan lain-lain ya Bapak Ibu, sesuai dengan pasal 9 ayat 10 KMK 172 2023. Nah, kita coba masuk ke satu kasus ya Bapak Ibu. Satu kasus. Ini ada kasus di pengadilan pajak ya Bapak Ibu. Meskipun nanti kita akan eksplorasi juga ya. Nanti nanti ada sesi sendiri yang untuk khusus pengadilan pajak ya, kita webinar seri ya khusus untuk pengadilan pajak ya. Nanti kita akan sampaikan kasus-kasus di pengadilan pajak yang sejenis-sejenis ya. Hari ini kita sampaikan yang untuk yang transaksi afiliasi ya Bapak Ibu. Ini ada di putusan pengadilan pajak nomor 17454 tahun 2013 ya. Tahun pajaknya 2013, sengketanya 2018 ya. Ini ada di set PP ya Bapak Ibu. Jadi ini terbuka informasinya untuk umum, dan kita bisa jadi mempelajari apa yang kemudian menjadi bahan pertimbangan majelis untuk ngambil keputusan ya. Tapi bukan berarti menjadi jurisprudensi ya Bapak Ibu. Tapi ini sangat kondisional apakah bisa dilakukan di tempat kita atau tidak ya. Jadi terbanding ya. Terbanding, terbanding itu kan pemeriksa pajak ya Bapak Ibu, pemeriksa pajak. Terbanding melakukan koreksi HPP, harga pokok penjualan 386 ribu sekian, terbanding melakukan kewajaran kewajiban usaha menggunakan metode TNMM. Jadi menggunakan Transaction Net Margin Method atau TNMM. Sedangkan menurut pembanding, yang lebih tepat adalah dengan menggunakan metode CAP. Ya, sebenarnya kasusnya ada barang jadi, kalau nggak salah ada. Nanti Bapak Ibu bisa lihat deh di putusannya. Nah, ini dia pembanding pakai CAP, kemudian terbanding pakai TNMM ya Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu silakan cek di keputusannya ya nanti ya. Oke, nah ini sengketanya ya. Ini menurut versinya pemohon banding ya Bapak Ibu. Jadi menurut pemohon banding, dia kan tadi menggunakan metode CAP ya Bapak Ibu. Kemudian dia memberikan informasi kelebihan menggunakan metode CAP itu apa? Ya, metode CAP itu apa? Ini uraiannya ya Bapak Ibu. Sifat dasar transaksinya seperti apa berdasarkan analisa fungsional. Kemudian yang kedua, ketersediaan informasi untuk menerangkan metode yang dipilih. Yang ketiga adalah tingkat kesebandingan antar transaksi. Menurut si pemohon banding, dia membandingkan harga beli dengan afiliasi dengan pihak independen. Jadi menurut dia datanya ada gitu ya. Informasinya akurat, dapat dibandingkan berdasarkan data internal. Jadi data internal ya Bapak Ibu. Internal. Internal itu berarti datanya ya di tahun itu ada dan dapat dibandingkan. Sehingga tingkat kesebandingannya menurut si pemohon banding tinggi sekali. Ya, tinggi sekali. Ya. Kemudian kelemahannya TNMM menurut versi terbanding adalah informasinya adalah membandingkan harga operasi bersih, biaya operasi bersih, namun banyak faktor biaya yang tidak dapat berkaitan dengan hubungan istimewa, banyak digunakan untuk transaksi kontribusi yang langsung, yang khusus gitu ya. Informasinya kurang akurat, sulit didapat berdasarkan data internal dan seterusnya. Kemudian sebagian pembanding memiliki perbedaan yang fungsi dengan pemohon banding. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lihat uh, sengketanya, dia menjabarkan data-data dari pihak pembanding ya, dari KMLTBK, NIUKO dan sebagainya, maka dia bilang ada perbedaan fungsi sehingga kurang bisa diandalkan jika dilakukan secara agregat ya.
Jadi kan memang metode TMM itu kan tadi ya menggunakan rasio ROS gitu ya atau NCPM gitu ya atau ROA gitu ya tadi ya. Tergantung kondisinya apakah dia perusahaan manufacturing atau perusahaan distributor dan sebagainya tadi. Kemudian ketika dibandingkan secara agregat, agregat itu berarti ya secara total gitu ya, secara total maka nggak bisa dilakukan, nggak bisa dibandingkan gitu ya, menurut si pemohon banding. Nah ini kebetulan kebetulan kalau saya ngambil datanya itu kan dari ZPP ya Bapak Ibu. Nah ini versinya si terbanding ternyata informasinya sama ya. Nanti Bapak Ibu silakan cross check di putusannya ya. Nah tapi putusannya majelis adalah gini majelis. Nah ternyata majelis berpendapat metode CAP yang dilakukan sama si pemohon banding itu tidak dapat diterapkan. Kenapa? Karena tidak tersedianya data pembanding internal yang ada dan akurat. Sedangkan data pembanding eksternal juga tidak tersedia karena bahan baku yang dibeli oleh pemohon banding bukan barang komoditas. Jadi saya bilang kan, CAP itu harus produk komoditas, Bapak Ibu. Ya, sesuai rujukan pasal 4A ayat 1 per 32 2011. Jadi tadi pertanyaannya adalah CAP itu harus komoditas. Kalaupun dia ada data pembandingnya, ternyata yang dibeli itu bukan barang komoditas, maka metode CAP tidak bisa dipakai. Itu satu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pemohon banding tidak dapat menyediakan dokumen terkait dengan data pembanding yang valid, berupa dokumen klarifikasi pihak pembeli dari perusahaan di luar negeri. Jadi, kan tadi kalau metode CAP mungkin tadi ada adjustment-adjustment tadi ya Bapak Ibu, ada adjustment-adjustment yang harus dilakukan. Nah, ketika salah satunya adalah tadi entah ada apa tadi, ada insurance and freight dan sebagainya tadi ya. Dan ternyata tidak bisa didapatkan, tidak bisa disediakan data pembanding tersebut berupa klarifikasi dari pihak pembeli, maka jatuhnya dalam hal ini koreksi positif yang dilakukan oleh si terbanding sebesar 386.000 sekian itu sudah sesuai dengan ketentuan dan tetap harus dipertahankan. Sehingga kasusnya ini majelis menolak ya Bapak Ibu permohonan permohonan banding ya dari wajib pajak ini ya Bapak Ibu. Jadi itu yang kemudian harus dijadiin jadiin benchmarking ya atau rujukan buat kita semua biar penentuan metode tadi itu tidak terjadi kesalahan. Jadi Bapak Ibu misalkan nanti kalaupun Bapak Ibu bikin Tipidoc pun juga kan nanti ada sisi argumentasi ya dari pembuat Tipidoc ya. Kenapa metode CAP tidak dipakai? Kenapa metode RPM tidak dipakai? Metode CPM nggak bisa dipakai? Itu harus disampaikan. Sehingga ketika penentuan itu dapat dilakukan, itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kurang lebih itu Bapak Ibu eh, dari materi kita hari ini. Saya kembalikan ke Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Dodo atas presentasi yang sangat informatif. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami telah mengumpulkan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat. Ada beberapa pertanyaan yang dapat dijawab oleh Pak Dodo nantinya. Izin share screen Pak Dodo. Baik, untuk pertanyaan pertama, wah lumayan panjang nih. Dari Ibu Oktaviani, selamat pagi Pak Dodo. Mau tanya mengenai transaksi pembayaran sewa. Contoh kami sebagai perusahaan yang melakukan pembayaran sewa kepada pihak afiliasi. Apabila kami memilih metode TP menggunakan comparable uncontrolled price, sedangkan pihak afiliasi hanya memberikan sewa hanya kepada pihak afiliasi. Sehingga pembanding internal tidak bisa dipakai, artinya tidak ada ya Pak. Lalu untuk pembanding eksternal yang dipakai, apakah bisa hanya dari web-web penyewaan rumah seperti di rumah123.com mungkin ya. Kemudian data pembanding diwajibkan
untuk pihak yang menyewakan saja, atau harus ada di kedua dokumen penyewa dan pemberi sewa. Lalu setelah adanya PMK 172 2023 ini, sebaiknya metode yang dipilih lebih tepat menggunakan apa? Tetap KAP atau metode lain. Terima kasih. Ya, gimana Pak Bambang? Biasanya kalau di kasus di lapangan nih. Oke, nanti Pak Dodo bisa menjawab ya. Ya. Oke, bisa Hmm. menambahkan. Jadi begini Bu Oktaviani. Jadi untuk yang pertama, untuk CUP, Comparable Uncontrolled Price, itu kan memang benar harus eh, barang ataupun produk jasanya itu benar-benar yang sebandingnya. Kalau tadi mungkin Banding. dijelaskan bahwa kesebandingan ataupun sebanding itu kan sebenarnya ada tiga. Yang pertama kan belum benar-benar sama ataupun serupa, persis barangnya ataupun produknya itu sama. Nah, kemudian yang kedua kondisinya berbeda, tetapi perbedaan tersebut itu tidak mengakibatkan perbedaan harga seperti itu. Dan yang ketiga, kondisi berbeda dan perbedaan tersebut mempengaruhi harga, tetapi kita memiliki adjustment atau penyesuaian yang memadai sehingga atas perbedaan itu bisa dihilangkan dampak materialnya. Nah, kalau posisinya ini kita analogikan ke persewaan ya. Ada dua sebenarnya. Yang agak susah nanti kalau persewaannya ini, entah ini sewa bangunan ya, bangunan itu berupa rumah ataupun gedung Hmm. yang berlantai misalnya. Kalau posisinya sama mungkin ya, itu benar-benar dia mungkin di lantai yang sama nih misalnya. Di lantai yang sama, tetapi kalau misalnya satu gedung kan dia agak banyak tuh misalnya yang disewakan ada 4 ataupun 6 bagian gitu kan. Nah gitu. Nah Hmm. itu kalau yang sama dan serupa itu sepertinya sudah tidak mungkin karena kan posisinya harus benar-benar sama, titiknya sama dan sebagainya. Nah, yang disebut kondisi berbeda tetapi perbedaan itu tidak mempengaruhi harga, kemungkinan misalnya ada yang di satu lantai nih. Di satu lantai itu bisa saja dia berbeda lokasinya, tetapi karena dia satu lantai, itu harganya sama. Tetapi kalau sudah beda lantai, itu udah kondisinya berbeda, harganya pun pasti nanti berbeda. Misalnya seperti itu. Nah, ini nanti kenapa cup tidak bisa digunakan dalam persewaan karena kondisinya banyak sekali perbedaannya. Makanya sebenarnya cup itu lebih cocok dipakai untuk barang komoditas. Barang komoditas itu benar-benar sama gitu. Jadi ada harga acuannya sebenarnya. Barang komoditas KLT ya? kan ada banyak ya, pada doya ada yang dari Iya, betul. perkebunan, kemudian mineral, ya kan seperti itu. Jadi Nah, ada batu bara, bauksit, nikel itu ada apa harga acuannya. Nah, untuk perkebunan biasanya apa namanya kelapa sawit, kopi dan lain sebagainya. ya, Intinya seperti itu. Nah, untuk 123 seandainya ibu memaksakan untuk pakai 123 itu penyesuaiannya akan sangat banyak sekali. Karena nah misalnya satu betul. jalan nih, kalau rumah ataupun kontrak ruko lah, misal beda beda jalan, hadap-hadapan aja. Itu antara rumah yang di sebelah kanan sama yang di sebelah kiri itu harganya sudah pasti berbeda. Nah, itu Hmm. untuk penyesuaiannya akan sangat sulit gitu untuk dilakukan. Nah, makanya cup itu memang agak kurang sesuai untuk penyewaan, tetapi seandainya ibu bisa menemukan apa eh, adjustmentnya atau penyesuaiannya bisa sampai dampak material itu tidak ada, ya bisa dilakukan. Nah, kalau untuk terkait dengan adanya PMK 172, mungkin tadi Pak Dodo sudah menyampaikan bahwa ada metode tambahan yang ketiga ya, ada 3 tambahan metode itu yang paling sesuai mungkin ya, itu tangible atau intangible asset valuation. Nah, itu nanti kemungkinannya akan dilakukan penilaian ya, berarti dengan KJPP kemungkinan Hmm. konsultan jasa penilaian publik seperti itu. Itu mungkin jawaban saya. Jadi kalau cup Iya. ini ibu perlu effortnya sangat tinggi sekali nanti untuk menyesuaikan. Nah, tetapi kalau misalnya mau diganti sesuai PMK 172, kemungkinan tangible asset valuation seperti itu. Itu Iya, pada dasarnya. kalau yang rumah 123 kan lokasinya aja udah beda gitu ya. Kemudian kayak misalkan di Jakarta aja ya, perumahan-perumahan yang di komplek besar dengan ya dalam apa ya, perumahan yang padat penduduk kan beda ya gitu ya. Bahkan tadi kalau satu jalan aja pasti juga beda ya. Aksesnya juga beda. Sehingga saya pikir kalau rumah 123 ya nggak bisa jadi pembanding. Susah dibandingkan. Yang satu mungkin yang satu ada fasilitas apa AC, yang satu nggak ada AC. Oh, adjustment-nya luar biasa. Yang satu ada PDAM, yang satu nggak ada gitu ya. Yang satu listriknya sekian, yang satu listriknya sekian. Waduh, susah banget dibanding. Betul. Jadi banyak banget. Nah, salah satunya adalah kalau misalkan nanti, ya mungkin nanti teman-teman dari yang konsultan yang bikin TB Doc ya nanti salah satu rujukannya adalah tadi ada penilaian dari KJPP ya.
kantor jasa penilai, perusahaan penilai ya, Bapak Ibu. Jadi mereka kan ada metode-metodenya ya. Ya, misalkan ada metode pendekatan biaya, ada pendekatan revenue dan sebagainya sehingga dapat membandingkan dengan menggunakan metode tadi ya, intangible valuation atau tangible valuation aset. Itu sih paling. Oke, makasih. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Oktaviani. Iya. Selanjutnya dari Pak Alfat Binullah Aziz. Selamat pagi Pak Dodo dan tim Fast Consult. Saya ingin bertanya mengenai jawaban P2DK. Ini agak berbeda nih mungkin, tapi mungkin Pak Dodo bisa Iya, menjawab nggak apa-apa. terhadap case di mana penjualan kami ada selisih lebih besar dengan di faktur, di mana selisih tersebut dikenakan adanya double faktur pajak yang dihitung 2 kali. Dan selisih tersebut 3M yang mengakibatkan jika kita akui adanya kesalahan double hitung menyebabkan jadi lebih bayar pada saat pembetulan. Bagaimana Pak solusi untuk menjawab selisih penjualan tersebut? Terima kasih Pak Dodo. Iya, satu, pertama gini ya, ini saya juga lagi ngalamin nih, di kasus yang sama lagi proses banding ya, Pak Aziz ya. Jadi kalau di kami biasanya kalau posisi ini gini, di dijabarin, di dikasih tahu duduk perkaranya, kenapa terjadinya double faktur pajak. Iya, double faktur pajak itu bisa banyak faktor. Salah satunya adalah human error, tidak adanya koordinasi antar departemen, atau misalkan terjadinya request pembuatan faktur pajak baru, mungkin teman-teman bagian sales penjualan hanya langsung bikin saja, kemudian tanpa melakukan penjurnalan, tanpa melakukan pembatalan faktur pajak ya atau penggantian, sehingga terjadinya double faktur pajak. Nah, di kasus saya itu kami bikin flow-nya, Pak. Kita bikin flow-nya. Flow-nya itu misalkan invoice pertama, mungkin tiba-tiba ada reversal invoice kita sampaikan, berarti reversal invoice berarti ada jurnal pembalik, kemudian pembuatan invoice baru. Nah, reversal invoice ini tanpa melakukan penggantian untuk pajak yang pertama ya, sehingga terjadi 2 kali eh, pembuatan faktur pajak. Kalau kondisinya belum diperiksa, ini kebetulan lagi masih P2DK ya, masih P2DK belum diperiksa, maka jatuhnya adalah silakan bikin pembetulan. Ya, tapi ingat, pembetulannya ketika kita menjadi pembetulan mengakibatkan lebih bayar, lihat lagi periode tahun pajak mana yang masih pembetulan. Kalau kita bahas di ketentuan undang-undang di pasal 8 KUP, kalau terjadi lebih bayar itu paling lambat bikin pembetulan adalah 2 tahun sebelum daluarsa. 2 tahun sebelum daluarsa. Kalau kita ngomong bahas PPN yang belum daluarsa itu di periode November 2021, nah 2021 ke atas itu belum daluarsa, tapi udah September ke bawah 2021 itu udah daluarsa. Artinya nggak bisa bikin bikin pembetulan. Jadi 2 tahun sebelum daluarsa atau 3 tahun setelah berakhirnya masa pajak ya, Pak Ibu. Jadi kalau kita sekarang 2024 Oktober, nah September itu adalah udah terakhir nggak bisa ya. Jadi yang masih bisa di November ke atas ya 2021. Nah kalau misalnya bisa lebih bayar di kita bikin pembetulan ya silakan gitu ya. Tapi kalau yang bawah nggak bisa ya udah nanti berantemnya waktu ya berdebat di P2DK atau nanti di pemeriksaan. Bahwa kita bilang kan ini kan nanti yang dicari itu dikoreksinya di PPh Badan sih sebenarnya. Karena PPN-nya kan lebih tinggi ya dari SPT PPh Badan sehingga akan ada koreksi PPh Badan. Nanti berantem di PPh Badan. PPh Badan nanti kita minta harusnya dikeluarin karena kita terjadi double faktur pajak dan harus dibuktikan. Itu aja polanya. Gitu, Pak Bambang. Terima kasih Pak Dodo. Dari Pak Rijal Rahadian. Pak Dodo izin bertanya, kalau kita pakai TNMM, karena memang paling memungkinkan dipakai, tetapi mau mencari markup dari suatu jasa. Caranya bagaimana ya Pak? Misal kami ketemu NCPM untuk perusahaan di Indonesia di median sekian persen. Aplikasinya ke dalam biaya jasa yang ditagih oleh related party bagaimana ya? Terima kasih. Gimana nih, Pak Bambang? Oke, Biasanya. kalau untuk NCPM itu kan sebenarnya dia dari
operational profit ya, berarti operational profit dibagi COGS plus operational expense kan gitu. Nah, Iya, betul. sebenarnya kalau memang bisa dapat TNMM, coba coba ke CPM dulu. Maksudnya ke CPM itu kan dia cost plus method ya. Nah, itu yang akan lebih mudah kalau dia untuk mencari nanti untuk markup-nya, karena kan perbandingan dari CPM itu kan gross profit dibagi COGS ya. Nah, itu tadi ada di ini Pak Dodo, di apa? Di slide Pak Dodo tadi itu ada tuh. Nanti bisa Hmm. diurutin dari situ biasanya. Seperti itu sih Pak Dodo. Boleh ditambahkan Pak Dodo. Tapi yang tadi yang CPM itu harus ada data pembanding juga ya Pak Bambang? Mm-mm, betul, betul, betul sekali. Ada data pembanding. Kalau misalkan memang nggak ada data pembanding sama sekali ya Pak Rizal ya, ya TNMM bisa dilakukan gitu ya. Bener-bener ya kalau nggak ada sama sekali ya. Jadi artinya misalkan kita beli 100% dari afiliasi atau kita jual 100% dari afiliasi, mungkin bisa pakai TNMM. Karena tapi nanti lihat penentuan NCPM atau ROS tadi ya tergantung apa Pak? Jenis usahanya ya tadi ya. Kalau NCPM itu buat manufacturing ya gitu ya. Iya, betul. Kalau ROS itu buat distributor gitu Itu sih. dan jasa biasanya. Iya. Baik. Itu Nah, sih paling. dilihat lagi denominatornya ya, Pak ya. Iya denominator. Dari Pak Aidil Henry, izin bertanya Pak Dodo, produk Hmm. komoditas yang dimaksud contohnya apa saja dan apakah ada rincian barang yang spesifik? Makasih. Tadi udah dijelasin Pak Babang tuh. Ya, sekilas silakan Pak Dodo ditambah. Ya tadi yang produk komoditas itu ya bisa produk apa kehutanan gitu ya, Perkebunan, betul. pertanian, pertambangan. Yang mungkin ada harga apa Bang? Harga eceran HET-nya ya, Ya, harga acuan biasanya. acuan ya. Nanti acuannya bisa macam-macam ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada yang dirilis oleh pemerintah juga ada gitu ya, atau dirilis oleh asosiasi dan sebagainya. Betul. Jadi itu sih. Ya, terima kasih Pak Dodo. Hmm. Oke, mungkin itu terakhir ya Pak Dodo ya dari Ada lagi nggak di chat ya? Oh. coba sebentar saya cek dulu. Oh, ada. Bu Oktaviani tadi ya nanya. Ya, betul. Nah, ada tambahan berarti tambahan pertanyaan yang tadi Bang ini. Tambahan Pak, kalau untuk sebelum PMK 172 ini berlaku, sebaiknya pakai apa ya Pak untuk di Tipidok untuk transaksi sewa? Pakai apa Pak Bang? Biasanya. Biasanya digabungkan ke transaksi yang lainnya dulu sebelumnya seperti itu. Agregat Pak. Pakai agregat ya berarti ya. Iya, betul pakai agregat. Jadi digabung sama transaksi yang lain, kemudian pakai apa Pak Bang? TNMM biasanya ya. Tergantung nanti dapat yang apa, bisa pakai apa perbandingan laba ya, tingkat laba intinya seperti itu. Bisa TNMM, Hmm. gitu. Betul sekali. Diagregasi dengan Kita transaksi yang lain. agregasi dulu ya. Jadi Betul. diagregasi dulu Bu. Jadi Ya, diagregasi dulu dengan transaksi yang lain, dan itu kemudian kita bisa pakai metode yang tadi ya, bisa TMMM dan sebagainya. dan sebagainya. Betul. Itu sebelum berlakunya PMK 172. Ya. Iya, nanti Ya. 172 perlu kehati-hatian nih. Ya. Karena sekarang udah yang di tiga metode itu udah benar-benar disampaikan ya Pak Bambang ya. Ya. Kayak misalkan perbandingan bunga gitu ya, bunga pinjaman pakai CAT gitu ya, kemudian yang semua entah royalti dan sebagainya juga udah sempat disampaikan di tiga metode yang lain. Ya. Nanti Dan perlu eksplorasi ke konsultannya nih nanti. Kenapa ya, pakai metode ini Pak? Gitu. betul ditanyakan kembali. Seperti itu. Iya, bisa jadi nanti ada ongkos tambahan ya Pak Bambang ya, karena Ya. harus ke KJPP. Ya, kalau KJPP Iya, jadi perlu ada dana tambahan pada. ada dana tambahan untuk meyakinkan bahwa penggunaan metode itu bisa dilakukan. Kenapa? Karena kantor pajak juga ada tim penilai ya masalahnya. Ya,
Jadi mereka ada tim penilai juga untuk menentukan harga, penentuan biaya beban royalti dan sebagainya itu sesuai dengan PKKU atau tidak gitu ya. Itu paling ya hari ini ya Pak Bambang. Nanti Baik, di pekan depan nanti Pak Bambang akan data pembanding. eksplorasi data pembanding nih. Di Bapak Ibu nanti bisa liatin. Nanti kita langsung coba liatin, praktekin Ya. gimana sih kalau penggunaan aplikasi dan kemudian mencari data yang bisa dibandingkan ya dengan perusahaan-perusahaan sejenis ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dodo atas jawabannya yang sangat informatif. Sayangnya memang waktu yang membatasi kita. Kami berharap informasi yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab, Bapak Ibu bisa berdiskusi di WhatsApp Group setelah webinar ini selesai. WhatsApp Group akan di-unmute sehingga Bapak Ibu bisa diskusi terkait topik SP2DK. Sebelum kita menutup acara ini, kami ingin mengingatkan bahwa Face Consult Indonesia melalui sesi Jumat berbagi ilmu, kami secara rutin mengadakan webinar perpajakan untuk sharing seputar perpajakan yang insya Allah akan diadakan setiap hari Jumat. Untuk tema Jumat depan adalah SP2DK Series terkait mengenali data pembanding dalam transfer pricing documentation. Silakan Bapak Ibu yang berkenan dapat join pada webinar tersebut. Selain itu, kami ingin mengingatkan bahwa Face Consult Indonesia menyediakan berbagai layanan konsultasi pajak yang dapat membantu Bapak Ibu dan perusahaan Bapak Ibu dalam mengelola kewajiban pajak dengan lebih baik. Layanan kami mencakup perencanaan pajak, penyusunan atau review SPT bulanan dan tahunan, jasa penyusunan TV Doc, termasuk pendampingan SP2DK, pemeriksaan pajak, dan sebagainya. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di faceconsult.id atau menghubungi kami langsung melalui WhatsApp di 0811 1921 0107. Kami siap membantu Anda mencapai efisiensi pajak yang maksimal. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu dalam webinar hari ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya pada Jumat depan. Selamat melanjutkan